Hai Sobat ATM, jumpa lagi kita di channel Laboratorium Medik dan Lingkungan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pertemuan kedua. Pembahasan kita masih seputar pemeriksaan hematologi. Yang lalu kita sudah mempelajari beberapa hal tentang hematologi. Kali ini kita akan membahas tentang indeks eritrosit. Masih seputar sel darah, tapi kali ini kita lebih membahas kepada indeks eritrosit. Ya. Sebelumnya, jika melihat dari gambar ini adalah gambar eritrosit. Ya. Di indeks eritrosit ini, ini akan mengukur atau tujuan kita ini lebih kepada menentukan ukuran besarnya, kecil, makro, mikro atau normal, juga menentukan dari kromasia atau warna. Ya, jadi dalam indeks eritrosit itu lebih membahas tentang sifat-sifat dan karakter dari eritrosit. Normalnya indeks eritrosit atau eritrosit itu seperti ini, tetapi ada kondisi di mana ukuran dan kromasia dari eritrosit ini itu menjadi tidak normal atau abnormal. Bisa saja disebabkan oleh beberapa indikasi penyakit. Nah, di indeks eritrosit ini akan lebih menuntun kita untuk menilai seperti saya katakan tadi, volume dan color. Ya. Volume, color, juga kepada saturasi. Ya. Pada hakikatnya ada 3 macam indeks eritrosit itu, yakni pertama VI ini volume index, yang kedua adalah CI color index, yang ketiga adalah saturasi index atau SI. Ketiga indeks ini digunakan untuk mengetahui ukuran atau volume dan juga jumlah HB. Jumlah HB ini nanti yang menentukan tingkat kromasia atau tingkat warna yang diberikan oleh eritrosit. Ya, coba kita lihat. Nah, seperti sudah dikemukakan di depan bahwa indeks eritrosit itu lebih kepada ukuran dan warna. Makanya beberapa referensi itu menyebutnya dengan ukuran dan isi hemoglobin, karena isi hemoglobin ini nanti yang akan menentukan tingkat warna atau kromasia dari eritrosit itu. Akhirnya dalam indeks eritrosit ini penilaiannya itu ada 3, seperti sudah disebutkan tadi, MCV, ya, kemudian MCH, kemudian MCHC. MCV itu adalah rata-rata volume dari sel eritrosit. Yang kedua MCH
rata-rata hemoglobin dari sel eritrosit. Yang ketiga adalah rata-rata konsentrasi sel hemoglobin. Ya, atau beberapa referensi juga itu mengenal istilah nilai nisbi dan nilai absolut. Ya. Nilai nisbi itu lebih kepada angka yang relatif. Ya, sedangkan nilai absolut itu lebih kepada angka yang mutlak. Untuk MCV itu adalah nilai absolut, sedangkan untuk nilai nisbi atau harga nisbi yang masih relatif itu disebut dengan VI atau volume index. Ya, sedangkan untuk MCH, ya, tadi itu VI, ya. Kemudian untuk MCH itu disebut dengan CI, ya, atau color index. Color index ini merupakan harga atau nilai nisbinya yang relatif, sedangkan nilai absolutnya adalah MCH. Kemudian untuk MCHC disebut dengan SI atau saturation index. Ya, ini adalah nilai nisbi dari indeks eritrosit. Sedangkan ini adalah nilai absolut dari indeks eritrosit, nilai mutlak. Ya. Lanjut. Nah, ini pembagian dari indeks eritrosit, bahwa indeks eritrosit itu dipergunakan secara luas dalam menentukan atau mengklasifikasi jenis-jenis anemia. Juga bisa digunakan untuk menunjuk dalam membedakan berbagai macam anemia. Ya, ini MCV, MCH, MCHC. Cara mengingatnya sangat mudah. Kalau MCV itu pasti lebih kepada volume atau ukuran, sedangkan MCH, MCHC lebih kepada hemoglobin atau saturasi atau color. MCV ini nanti penilaiannya akan menjadi 3. Ya, penilaiannya itu lebih kepada sitik. Ya, identiknya itu penilaiannya itu adalah sitik. Ya, sitik ya. Jadi sitik. Jadi kalau dia normal berarti normositik. Kalau dia besar disebut dengan makrositik. Kalau dia kecil disebut mikrositik. Ya, kalau MCH, MCHC itu lebih kepada identiknya penilaiannya adalah krom, ya, atau kromasia, normokrom, hipokrom, hiperkrom, atau polikrom, ya seperti itu. Nah, bagaimana perhitungannya? Jadi sebenarnya MCV, MCH, MCHC itu atau indeks eritrosit itu merupakan nilai yang diperoleh dari atau berdasarkan dari perhitungan. Ya, jadi dia membutuhkan nilai-nilai lain seperti hematokrit dan jumlah eritrosit dalam 1 juta. Itu dia hitung oleh hematokrit berapa, dia bagi dengan jumlah eritrosit dalam 1 juta, kemudian dia kali 10. Nah, itu dapatlah MCV. Ya. Ada beberapa referensi menyebutnya VER, ya, atau volume eritrosit rata-rata. Ada juga disebut dengan IR. Tapi yang harus diingat bahwa MCV itu satuannya adalah FL atau disebut dengan femtoliter. Ya, sedangkan untuk MCH atau hemoglobin eritrosit rata, dia karena ukurannya adalah hemoglobin, berarti dia butuh data hemoglobin. Nanti hemoglobin dibagi dengan jumlah eritrosit. Satuannya pikogram kali 10. Membedakannya kalau MCV hematokrit, kalau MCH itu hemoglobin. Kalau MCHC dia butuh 2 nilai dari volume dan hemoglobin. Ya. Jadi hemoglobin per hematokrit, ya, dikali 100. Satuannya ada 100%. Nah, jadi harus diingat bahwa MCV itu lebih kepada volume. Ukurannya adalah hematokrit bagi jumlah eritrosit dalam 1 juta.
kemudian hemoglobin jumlah eritrosit dalam juta, kemudian MCHC hemoglobin per hematokrit. Ya. Nah, nilai rujukannya itu yang paling tinggi adalah MCV 82, kemudian diikuti oleh MCHC 32 sampai 37, kemudian MCH 27 sampai 32. Ini harus diingat karena ini yang akan menentukan nilai dari ukuran dan kromasia. Ya, jadi kalau di bawah 80-an itu bisa saja bernilai mikrositik. Ukurannya kecil dari normal. Begitupun dengan MCH, kalau dia kurang dari nilai rujukan bisa saja warnanya akan memudar ya, atau hipokromasia. Nah, indeks sel darah itu pada hakikatnya untuk menentukan ukuran, sekali lagi ukuran dan hemoglobin yang terkandung di dalam sel darah merah. Makanya untuk MCV itu sendiri karena identiknya dengan ukuran, berarti dia akan menghitung volume ya. Apa kaitan dengan hematokrit? Dia butuh data nilai hematokrit karena hematokrit itu sangat bergantung dengan ukuran ya, sangat bergantung dengan ukuran dari sel, sehingga itu bisa merepresentatifkan dari volume dari eritrosit. Ya, ini tadi nilai rujukan dari setiap hematokrit itu berbeda-beda tergantung dari literatur, metode, dan alat yang digunakan. Tapi pada prinsipnya perbedaannya tidak begitu jauh. Kalau dia kurang mikrositik, kalau dia normal normositik, kalau dia lebih makrositik. Ini untuk MCH hemoglobin bagian jumlah sel darah merah kali 10 satuannya ini MCHC ya, hemoglobin per PCV ya, paket sel volume atau hematokrit ya, dikali dengan 100%. Nah, dalam batas normal disebut dengan hemakrom, kurang dari normal disebut dengan hipokrom. Kalau lebih dari itu berarti polikromasia atau hiperkrom. Warnanya pekat sampai tidak ada daerah akromio-sentral. Nah, itu tadi indeks eritrosit. Nanti bisa dikembangkan, tetapi ada beberapa yang perlu saya sampaikan terkait nilai nisbi. Ya, nilai nisbi itu seperti tadi, volume indeks normalnya itu 0,9 sampai 1,1, sedangkan untuk nilai nisbi yang lain untuk MCH dan MCHC nanti kita akan jadikan sebagai tugas ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang laju endap darah atau LED. Beberapa referensi juga menyebutnya dengan ESR ya, eritrosit sediment rate ya. Tapi banyak yang lebih mengenal dengan istilah LED ya. Apa itu LED? Pada hakikatnya LED ini dia ingin melihat kecepatan dari sel darah merah itu mengendap ya, karena kecepatan sel darah merah mengendap ini akan mempengaruhi atau memberikan gambaran dari kondisi pasien ya. Kecepatan laju endap darah itu diukur seperti mengukur kecepatan. Kalau kecepatan motor dihitungnya kilometer per jam ya, karena ini tidak panjang, tidak menggunakan kilometer, satuannya itu menjadi milimeter. Milimeter ini diambil dari satuan panjang dari tabung LED ya. Per jam itu diambil dari pengukuran yang dihitung dalam 1 jam ya. Tahapan dari laju endap darah itu diawali dengan pembentukan redox, yang kedua fase pengendapan cepat, yang ketiga fase pengendapan lambat. Jadi di akhir-akhir proses pengendapan laju endap darah ini fasenya akan mulai melambat
pengendapannya. Tapi di pertengahan setelah terbentuk relox itu menempelnya eritrosit, ya, sesama eritrosit menempel menjadi satu, sehingga itu akan mempercepat proses pengendapan karena rumus gravitasi, hukum gravitasi itu semakin berat bobot maka proses pengendapannya, proses jatuhnya itu akan semakin cepat. Ya, makanya di tahap kedua itu akan semakin cepat jatuhnya, endapannya, karena sudah terbentuk relox dari sel-sel eritrosit itu. Sel-sel darah itu, bukan hanya eritrosit tetapi semua sel darah. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi laju endap darah. Ya, salah satunya adalah faktor sel darah merah, yang kedua faktor komposisi plasma, yang ketiga faktor teknis. Ya. Faktor sel darah merah, ukuran seperti saya katakan tadi, ukuran itu sangat mempengaruhi proses pengendapan. Begitu juga komposisi plasma, karena komposisi plasma itu adalah medium jatuh. Karena eritrosit itu berada di medium plasma, semakin kental mediumnya atau semakin pekat mediumnya, proses mengendap dari eritrosit itu akan semakin lambat, berbeda dengan medium yang atau plasma yang tidak kental atau tidak pekat. Juga bukan karena dari viskositasnya, tetapi juga dilihat dari jumlahnya. Ya, karena jumlah plasma yang sedikit, medium yang sedikit itu akan mempengaruhi juga proses pengendapan. Ketiga adalah faktor teknis. Faktor teknis ini berkaitan dengan hal-hal di luar sifat-sifat dari biologis sampel. Misalkan permukaan yang tidak rata, yang miring, kemudian ada getaran, dan jenis-jenis lain. Ya, atau tabung monstergram yang tidak bersih, itu juga mengganggu proses pengendapan. Nah, ini tadi secara rinci faktor sel darah merah yang akan mempengaruhi itu, ini saya sudah katakan tadi, proses pembentukan relox atau aglutinasi. Semakin besar ukuran atau massa eritrosit itu akan semakin cepat mengendap. Semakin besar juga massa eritrosit itu akan makin mudah terbentuk relox, karena space yang ada dalam medium plasma itu akan semakin sempit, sehingga ruang untuk terjadi relox itu semakin cepat karena ruangnya, space-nya semakin kecil. Kemudian bentuknya juga mempengaruhi, ya. Ada beberapa kelainan eritrosit sehingga menyebabkan bentuk eritrosit menjadi abnormal, ya, contoh seperti sferis, bulan sabit. Rata-rata bentuknya menjadi berkurang atau ukurannya, volumenya menjadi berkurang, sehingga ini akan membuat besar atau daya tarik atau daya ke bawah itu menjadi rendah karena bobotnya berkurang, masanya berkurang, sehingga pengendapannya menjadi lambat karena tidak terbentuk juga, karena sulitnya terbentuk relox juga. Ya, ini ukuran sel yang besar atau makrositik itu akan mempercepat proses pengendapan, karena ukuran yang besar juga akan meningkatkan tekanan gravitasi, sehingga proses laju endap darah akan menjadi lebih cepat. Nah, juga selain kualitas juga kuantitas. Kuantitas dari eritrosit, jumlahnya juga itu mempengaruhi. Jumlah eritrosit yang rendah itu bisa mempercepat pengendapan sel, sehingga laju endap darah itu menjadi
cepat atau sangat singkat. Ya. Ini sudah dikatakan secara umum, tapi secara spesifik bahwa komposisi plasma ini peningkatan makromolekul, peningkatan perbandingan globulin terhadap albumin, peningkatan kadar fibrinogen ini akan membuat viskositas dari LED itu menjadi lebih pekat, sehingga menyebabkan LED-nya menjadi tinggi, ya, atau LED-nya menjadi memanjang, atau proses laju endap darah menjadi lebih tinggi. Ya, begitupun dengan peningkatan viskositas, sehingga menyebabkan LED-nya menjadi rendah. Ya. Kemudian faktor teknis ini sudah dijelaskan berkaitan dengan hal tadi. Tabung dimiringkan, tabung terlalu panjang, diameter dari tabung lebih kecil, mediumnya semakin kecil medium itu akan daya tarik ke bawah itu akan menjadi besar. Atau hal lain itu ada antikoagulan yang berlebihan, itu akan mempengaruhi juga. Nah, untuk itu bagaimana cara melakukan pemeriksaan LED? Nah, ada dua cara, ada dikenal dengan cara Westergren menggunakan tabung Westergren, ada juga cara Winthrop menggunakan tabung Winthrop. Ya, sebentar kita lihat. Nilai rujukannya itu laki-laki 0 sampai 20 mm per jam, perempuan 0 sampai 15 mm per jam. Jadi nilai LED untuk laki itu lebih panjang, ya, 20 mm per jam, sedangkan perempuan 15 mm per jam, lebih lambat. Nah, ini contoh tabung pemeriksaan. Ini adalah tabung LED Westergren, ini adalah tabung Winthrop, ya. Ini adalah Cutler. Ya, perbedaannya ada di ukuran atau jarak tempuh dari eritrosit untuk mengendap. Ya, ini 40, ini 100, ini 200. Yang biasa digunakan juga itu adalah Westergren. Yang paling sering digunakan adalah Westergren, sedangkan Winthrop ada juga, tapi dominan lebih ke Westergren. Nah, ini caranya, ya, sama menggunakan rak. Winthrop dan Westergren itu menggunakan rak. Ada rak untuk tempat berdiri. Perbedaannya hanya ada pada besar dan panjang rak. Jadi darah diisap sampai tanda batas tabung, kemudian ditegakkan dan didiamkan selama 1 jam. Ya, seperti itu. Nanti mungkin akan dipraktekkan bagaimana cara kerja dari Westergren. Jadi setelah ditegakkan, nanti darah akan mengendap, nanti ada daerah plasma. Jadi dari daerah 0 itu dia turun sampai ke misalkan ke 7. Dihitunglah 0 ke 7 itu berapa jaraknya. Dapatlah 7. Ya, akhirnya satuannya atau nilai LED-nya 7 mm per jam. Selanjutnya adalah hematokrit atau PCV, paket sel volume, ya. Persen volume SDM terhadap volume darah. Jadi hematokrit itu adalah persentase volume sel darah merah terhadap volume darah. Jadi berapa persen volume SDM itu dibandingkan dengan seluruh dari darah, volume darah. Nah, jadi misalkan ini, ya, ditabung, ya, darah full sampai sini, kemudian lama-lama itu darah mengendap, kemudian akan terpisah seperti ini, ya. Ini darah sudah mengendap sampai batas ini, ya. Ini komponen cairan, ya, ini cairan, tidak berisi lagi sel darah merah, tidak berisi dari sel darah.
Nah, kalau si LED mengukur ini, mengukur jarak, awalnya kan ini merah semua. Ya, nanti akan mengendap. Kalau LED itu mengukur ini, jarak dari titik nol ini sampai ke daerah sel darah. Nah, ini plasma. Nah, ini yang diukur. Sedangkan hematokrit itu mengukur ini, ya, mengukur ini, ya, paket sel. Ya. Jadi kalau ini 100%, ya 100% ini 0 sampai 100 misalkan, ya. Di sini 100, di sini 0, ya. Di sini ini 45 misalkan. Nah, 45 berarti 45 per 100 kali 100% dapatnya 45%. Ya, gitu, seperti itu. Ya. Oh tidak, sorry. Jadi karena yang diukur ini berarti ini 100 kurang 45 dapatnya itu 55, ya. 55. 100 kurang 45 karena yang diukur ini. 100 kurang 45 dapat 55, 55 kali 100% jadinya 55%. Ya, seperti itu. Nah, untuk bisa mengendap atau terpisah seperti ini, kalau LED itu dibiarkan selama 1 jam, kalau hematokrit itu dibantu dengan sentrifus. Ya, disentrifus menggunakan mikrosentrifus. Ya, pada waktu tertentu nanti setelah terpisah, baru kemudian diukur dengan menggunakan mistar ukur. Kalau secara manual itu ada menggunakan mikrosentrifus, diukur nanti dengan menggunakan mistar sentrifus. Di lab itu ada, yang lalu kita sudah adakan. Kalau cara otomatis itu menggunakan hematologi analyzer. Begitupun dengan eh, apa indeks eritrosit tadi. Bisa nilainya itu bisa diukur atau dihitung dengan manual, ya, dan di hematologi analyzer itu sudah ada juga nilainya. Kalau dihitung dengan manual bagaimana? Berarti kita harus hitung dulu hemoglobin sama hitung hematokrit. Setelah itu nilainya masukkan menggunakan rumus, ya. Nilai normal untuk hematokrit itu 45 sampai 47, pria 40 sampai 42. Ada dua cara. Yang pertama itu makrohematokrit menggunakan tabung Winthrop. Yang kedua adalah mikrohematokrit menggunakan tabung kapiler. Ya. Jadi dengan Winthrop tadi, Winthrop ini kita bisa juga ukur. Ya. Kalau di lab itu yang ada mikrohematokrit menggunakan tabung kapiler tanpa antikoagulan. Satuannya ingat dalam persen karena dikali dengan 100%. Contohnya seperti ini, gambarannya seperti ini kurang lebih. Ya. Kalau hematokrit tinggi berarti itu kecenderungan polisitemia atau makrositosis atau dehidrasi. Kalau hematokrit rendah itu anemia, mikrositis atau dilusi. Ya. Hematokrit rendah, hematokrit tinggi. Semakin luas daerah merahnya atau PCV-nya, paketnya, berarti itu hematokritnya akan semakin besar. Ya, semakin rendah nilai hematokritnya akan semakin rendah nilai daerah merahnya, daerah paket sel volumenya, maka hematokritnya akan semakin rendah. Jadi kecenderungan jumlah eritrositnya menjadi rendah karena PCV-nya itu rendah. Bisa jadi anemia atau sel darahnya yang kecil, ya, atau mikrositosis. Kalau daerahnya besar sampai ke sini, jadi kalau dari sini ya dari sini setelah disentrifus daerah merahnya sampai sini, ya, ini merah semua.
Ya, berarti kecenderungan jumlah selnya banyak dan juga ukurannya besar. Tapi kalau sampai sini kecil sekali, ini kecenderungannya akan rendah. Ini rumusnya tadi ya, B nilai paketnya B ini dibagi dengan nilai keseluruhan ya. Panjangnya ini berapa? Kemudian dikali dengan 100%. Ya, ini rumus persentase sebenarnya. Ini sama dengan rumus ini sama dengan kita belajar di kimia analitik, mencari persen. Ya, mencari persen. Sama mencari persen, rumusnya sama. Pada prinsipnya mencari rumus mencari persen itu ya, nilai yang diukur atau yang dicari ya, misalkan X ya, dibagi dengan yang diketahui secara keseluruhan, kemudian dikali dengan 100%. Ya. Karena yang dicari adalah B ini adalah paket sel, ya, sel yang sudah dimampatkan, dipaketkan atau dirapatkan, ya, dibagi dengan keseluruhan darahnya, ya, seperti itu. Nah, ada lagi namanya pengukuran atau perhitungan retikulosit. Retikulosit itu adalah eritrosit yang memiliki retikulo. Ya, retikulo itu adalah komponen yang berada dalam inti sel. Ya, artinya dia memiliki inti sel, padahal hakikatnya eritrosit itu tidak memiliki inti sel, tapi karena dia masih muda, makanya dia memiliki retikulo, ya, atau memiliki bagian dari inti sel. Ya. Apa itu bagian-bagian retikulo? Adalah sisa ribosom, sisa asam ribonukleat. Ya, ini bisa diwarnai dengan BCB, Brilliant Krusell-Blue, karena sisa inti sel ini, retikulo ini tidak bisa terwarnai dengan GMSA, bisa tapi hanya sedikit, tidak nampak. Makanya dengan menggunakan BCB dia akan terwarnai atau dengan new methylene blue. Ya. Kenapa? Ini kita mengacu lagi terhadap prinsip pewarnaan, sifat asam basa pewarnaan. Ya, bahwa inti sel itu bisa diwarnai dengan zat warna yang memiliki sifat basa, ya, karena inti sel itu, komponen inti sel itu rata-rata bersifat asam, sehingga hanya bisa diwarnai dengan basa karena proses ikatan asam basa secara kimiawi. Nah, biasanya ukuran lebih besar dari SDM normal. Harusnya dia banyak dijumpai di sumsum tulang ataupun di darah tepi. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya, hitung retikulosit dalam 1000 eritrosit. Jadi kita menggeser berapa lapangan pandang itu berdasarkan dengan jumlah eritrosit, 1000 eritrosit yang dihitung. Jadi kalau satu lapangan pandang kita hitung di situ berapa jumlah eritrositnya. Misalkan jumlah eritrositnya ada 30. Berarti masih kurang lagi 1970. Geser lagi. Lapangan pandang kedua ada 30-an lagi, berarti belum 1000. Nah, dihitung sampai jumlah eritrositnya 1000. Nanti baru di total lapangan pandang pertama tadi retikulositnya ada atau tidak. Oh, tidak ada. Lapangan pandang kedua ada 1. Ya, di total sampai 1000 eritrosit berapa kita jumpai retikulosit. Ya, pada hakikatnya retikulosit itu dijumpai di dalam sumsum tulang. Setelah mengalami pematangan, maturasi selama 2 hari barulah dilepaskan ke darah tepi. Jadi dia akan beredar selama 1 hari untuk kemudian menjadi eritrosit matur. Ya. Hitung retikulosit yang tepat dapat mencerminkan aktivitas eritropoiesis. Ya, jadi proses pembentukan eritropoiesis itu bisa kelihatan dengan jumlah
retikulosit. Ya, ini ada dua cara tadi. Yang tadi dengan pengecatan, ya, dibuat apusan kemudian diwarnai dengan BCB. Ada juga dengan cara otomatis dengan alat hitung sel darah merah. Ya, jika didapatkan jumlah retikulosit tinggi atau disertai dengan nilai hematokrit rendah, maka dilakukan koreksi terhadap nilai retikulosit. Nilai koreksi ini disebut dengan indeks retikulosit atau disingkat dengan RPI. Ya, tapi ini bisa dilakukan kalau, ya, didapatkan jumlah retikulosit yang tinggi. Ya, retikulosit tinggi tapi nilai hematokrit rendah. Ya, itu kan tidak balance. Sedangkan retikulosit itu retikulosit itu ukurannya lebih besar dari sel darah merah normal. Kalau retikulositnya jumlahnya tinggi, harusnya itu akan berbanding dengan hematokrit. Karena hematokrit itu tadi sudah dijelaskan bahwa hematokrit itu sangat bergantung dengan ukuran juga. Kalau ukurannya besar, hematokritnya itu akan menjadi tinggi harusnya. Makanya ini perlu kita koreksi, ya, terhadap nilai retikulositnya. Mungkin saja retikulositnya yang salah. Nah, makanya dikoreksi. Nilai retikulosit ini, nilai hasil koreksi itu disebut dengan indeks retikulosit atau reticulocyte production index atau RPI. Nah, seperti itu. Nah, ini faktor koreksi. Jadi kalau rumusnya seperti ini, persen retikulosit berapa dikali hematokrit penderita dibagi dengan hematokrit normal berapa dikali faktor koreksi. Faktor koreksinya ini apa? Ini didapat dari perhitungan dari faktor koreksi dibandingkan dengan hematokrit. Kalau hematokritnya 40 sampai 45, faktor koreksinya dikali 1. Kalau hematokritnya 35 sampai 40, faktor koreksinya 1,5. Hematokrit yang mana? Hematokrit yang ini. Hematokrit yang dihitung tadi berapa? Nanti dibandingkan dengan tabel. Ini tabel faktor koreksinya. Oke. Nah, nilai rujukan dari retikulosit itu adalah 0,5 sampai 1,5%. Jadi sangat sedikit beredar dalam darah. Hitung retikulosit meningkat itu terjadi pada perdarahan akut dan hemolisis. Karena ini akan meningkat retikulosit dikarenakan kebutuhan darah yang tinggi. Orang yang mengalami perdarahan akut, jadi tubuh secara otomatis melakukan mekanisme kompensasi dengan memperbaiki kondisi, karena perdarahan akut akan menyebabkan banyaknya darah berkurang keluar dari dalam tubuh, sehingga tubuh berusaha untuk memenuhi kebutuhan kekurangan itu dengan mengeluarkan retikulosit yang masih muda lebih banyak diedarkan ke aliran darah, sehingga ada kemungkinan retikulosit menjadi meningkat. Begitupun dengan hemolisis yang berat, pecahnya darah yang tinggi, sehingga kebutuhan supply demand-nya harus seimbang. Makanya sumsum tulang melepaskan meskipun dia belum begitu matang. Ya. Ini perbandingan dari RPI. Jadi kalau RPI indeksnya tadi kurang dari 2%, bisa jadi kegagalan sumsum tulang membentuk eritrosit. Jika RPI-nya 2-3%, respon baik terhadap anemia hemolitik. Lebih dari 3%, hiperproliferasi. Jadi pada hakikatnya retikulosit itu tampak seperti sel yang lebih besar dari eritrosit. Dia mengandung filamen atau granul yang merupakan bagian dari retikula atau inti sel. Ya. Filamen dan granul inti sel itu bisa terwarnai sempurna dengan nampak dengan pewarnaan BCB. Eritrosit berwarna biru keunguan dengan filamen atau granula berwarna ungu dengan si BCB. Ya, ini contohnya gambar
Ya, gambarnya diambil di buku, jadi warnanya tidak begitu sesuai dengan warna BCB, tapi mirip seperti itu. Jadi eritrositnya berwarna biru, sedangkan filamen dan pecahan granul atau inti selnya itu berwarna ungu, lebih tua birunya. Ini ya, itu semua. Ya, bagaimana cara menghitung eritrosit? Ini seperti tadi, jika dalam 10 lapangan pandang dijumpai 2000 eritrosit dan retikus 76, jadinya seperti ini. Ya, tadi sudah. Ya. Ada juga dengan menggunakan alat semi otomatis ini untuk mengukur atau membaca dari indeks eritrosit. Ya, bisa menggunakan ini. Ya, pada hakikatnya ini hematokrit, hemoglobin, ya, red cell count, nanti menggunakan alat ditaruh satu kali darahnya dia bisa hitung satu kali. Keluar MCH, MCV, MCHC. Ini prinsip yang digunakan oleh alat-alat analyzer, tapi sekarang sudah semakin canggih. Ini prinsip dari si hematokrit yang tadi. Ini adalah tampilan gambar ilustrasi atau infografis secara umum dari MCH, MCV, MCHC, dan eritrosit serta hematokrit. Ya, saya kira demikian pertemuan kita. Untuk tugasnya, tugas pertama adik-adik mencari, yang pertama adalah tuliskan nilai nisbi dari indeks eritrosit yang tadi, CI, VI, dan SI. Nanti kalian cari, tuliskan, dan jelaskan soal itu, mulai dari pengertian, nilai rujukan, dan maknanya. Ya, itu saja untuk tugasnya. Kita satu saja dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan tentang beberapa pemeriksaan hematologi. Tetapi pada prinsipnya kita di teori ini kita lebih mengkaji terhadap prinsip dan teorinya. Kalau ada yang kurang dipahami ataupun kurang jelas, silakan adik-adik tulis, Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Silakan langsung tulis saja apa pertanyaannya, nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Oke, saya kira demikian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.